Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini, spesial tanggal 9 Juni 2021 di hari Rabu. Oke, sebelumnya seperti biasa, sebelum saya menceritakan terkait market, mungkin teman-teman udah mulai bertanya nih, Om, ini IHSG kita besok akan tutup gap atau tidak gitu kan. Lalu pertanyaan berikutnya, after tutup gap lanjut rebound atau lanjut nyungsep. Nah, ini kan jadi pertanyaan dan nanti akan saya bahas beserta dengan requestan dari teman-teman, dan mungkin ada watchlist ya, saya ada kasih sedikit watchlist yang bisa teman-teman lirik gitu kan, yang profitable pastinya, tidak diragukan lagi di Silent Trader ini. Pastikan Anda tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke. Ya, nah sebelum itu seperti biasa saya mau menceritakan trade down kita di VVIP. Ya, ini trade down yang real. Anda tidak percaya, Anda bisa cek, tanya langsung ke member saya. Jadi saya menceritakan biar Anda paham. Dan luar biasanya, mungkin teman-teman atau para haters bilangnya gini, giliran market bullish aja ngaku-ngaku cuan, giliran marketnya bearish, diem, dan sebagainya. Ya, terbukti ketika market minus 1% ke atas, justru di bulan Juni ini, selain waktu perdagangan pertama kali di bulan Juni, hari ini merupakan salah satu hari di mana kita pesta. Selain waktu pertama tuh, pembukaan di bulan Juni di tanggal 1. Ya, seminggu berikutnya kita pesta juga di tanggal 8. Oke, saya ceritakan pestanya apa saja ya, banyak sekali. Yang pertama Bufich. Bufich ini masuk tanggal 7 Juni ya, di hari Senin gitu kan. Saya masuk di jam 11.21 karena seperti Anda ketahui, BGTG gitu ya, BKSW, BBAI, BNBA itu pada digoreng dan saya liriknya Bufich. Waktu itu saya di grup free pun saya sudah bilang bahwa tuh kalau mau bank mini yang belum breakout itu Bufich. Jadi waktu saya rekom, ya, ini belum breakout nih kan, masih di sini. Ya. Dan akhirnya besok langsung pagi-pagi di hari ini, ya, bener-bener masih pagi opening jam 91 langsung tembus. Ya, TP1, ya next TP-nya saya black, ya saya block biar nggak kelihatan. Saya sih TP di 180 181 kena trailing stop. Ya, saya juga nggak tahu nih kenapa diguyur. Kita pokoknya VVIP 180 ke atas jual. Ya, lumayan market merah waktu awal-awal pagi cuan. Lalu berikutnya jam 10.45 seperti biasa ini ada bot saham kita. Ya, saya selalu cerita betapa luar biasa sistem yang kita bangun. Mungkin salah satu grup komunitas saham yang punya bot yang super. Ya, mungkin di luar banyak bot tapi nggak profitable. Ini bot yang sangat profitable, ya, sangat membantu, dan ada mobile apps dan rekomnya manjur, ya, yang complicated all in ya cuma di Silent Trader. Jadi ini tanggal 8 Juni ya, menampilkan saham-saham muncul sinyal buy, Viva, MDI, ya, waktu harga masih 6361. Ya, Anda lihat bahkan MDIA high-nya sempat ke 72, Viva high-nya sempat ke 76. Bahkan hampir auto reject atas. Jadi profit yang didapatkan luar biasa. Saya ambil contoh sampel misalnya siapa? Oke, Viva. Viva muncul di 10.45 ya. Kita cek 10.45 itu di sini. Ya, di sini. Oke, dari 10.45 pergerakannya fluktuatif ya. Bergerak di range sekitar 62 sampai 66, terbang ke 76. Itu profitnya sudah lumayan banget untuk top. Ini baru satu. Banyak banget. Kayak BRMS ya, kayak BRMS juga itu direkom. Apalagi Dian itu masuk rekom waktu di 83. Meskipun endingnya dibanting ya, karena kan copet. Ya. Fit juga masuk seingat saya. Apalagi ada The Geek. Pokoknya banyak masuk. Bahkan PTSN itu masuk di sekitar 200 berapa gitu ya, 212 atau berapa. Bahkan sempat naik ke 240. Cuma saya nggak bisa screenshot satu-satu gitu ya. Dan luar biasa, setiap hari ada aja yang profitable. Lalu berikutnya live trade kita di minggu lalu yang baru jalan BRMS. Saya rekom ketika di sini. Jadi dramatis nih. Ya, saya rekom ketika di sini
sahamnya sempat turun ya. Awalnya stop loss 1 di 91, lalu saya update, saya bilang 90 deh karena dia masih di support kuat. Ya, ini kan support kuat nih 91-90. Lalu singkat cerita di tanggal 7 sempat ke 88, saya bilang tunggu closing, dan akhirnya kita semua di VVIP profit. Rata-rata TP di 96 sampai 100. Ya. Saya pribadi rata-rata di sekitar 92-an. Gitu kan, Anda hitung aja profitnya berapa. Ya, saya sudah buang sebagian tadi di 100-an. Ya, saya buang lot sebagian di sekitar 9596 ya, SOS. Lalu saya jual lagi sebagian di 100-an. Dan saya masih pegang sebagian. Dan BRMS ya, ini juga masih bisa jadi watchlist untuk Anda. Karena dia pertama ketahan di support, rebound di support, lalu dikonfirm dengan stokastiknya yang muncul ke sinyal buy, golden cross juga. Dia break EMA 34, EMA 21, EMA 13, volumenya pun juga volume tertinggi ya. Dan bahkan kalau kita cek ya, bisa dibilang volume tertinggi dia sejak tanggal 19 Maret ya. Volumenya tertinggi sejak tanggal 19 Maret. Breakout trend line, berarti secara swing ini Anda masih bisa lirik BRMS ya. Kalau saya cek secara weekly, ini menarik banget. Yang jelas targetnya masih potensi di atas 100 sampai dengan 102. Dia harus bisa lolos 100-102. Baru next targetnya masih ada di sekitar 105-106 ke atas. Jadi secara swing Anda masih bisa lirik nih watchlist untuk BRMS ya. Lalu banyak juga member dan saya pribadi masuk BRMS W-nya. Dan kalau kita lihat, wow, kalau Anda dapat di 30, jual di 36 aja sudah 20%. Luar biasa sekali. Ya, lalu juga ada pantauan nih ya di sesi 2. Saya sudah info nih 13.19 ya. Saya sudah info ini pantauan saham MTPS masih berlaku, stop loss ketat di 140. Nah, ini kalau diklik itu muncul ke pantauan saham kita MTPS yang sudah saya info dulu tuh. Ya, beberapa waktu yang lalu kan profit MTPS saya share tuh plannya. Dan alhamdulillah closingnya 163. Luar biasa sekali. Profit lagi. Lalu bahkan di grup discuss ini saya sudah sering singgung juga karena ini masuk. Oke, saya nggak bisa bocorin, tapi yang jelas di grup sudah mayoritas tahu ya. Saya ada cerita waktu itu MTPS di tanggal 4 Juni saya sudah bilang dekat-dekat 140, plan ada di channel, luck under 270 base ya, stop loss 250. Dan kalau kita lihat luck tadi sempat 21% ya, kemarin pun dapat bahkan sampai 260. Profitable. Ini banyak, saya nggak bisa screenshot satu-satu. Jadi buat Anda yang memang tertarik gitu ya join VVIP, silakan join ya, join dulu Telegram kami, follow Instagram kami. Kalau sudah join Telegram kami langsung add ke staff talent. Coba dulu lah 1 bulan. Kalau memang tidak cocok tidak usah perpanjang. Anda bisa buktikan, Anda bisa compare dengan yang lain dari sisi harga, dari sisi pelayanan, dari sisi fasilitas. Kita bisa diadu seperti itu. Oke, kalau sudah, saya tanpa panjang lebar langsung akan mulai bahas market, dimana volume hari ini luar biasa sekali ya, bahkan volume tertingginya sejak ini breakout ya, volumenya pun bahkan breakout tertinggi sejak bulan akhir Februari ya, tertinggi sejak akhir Februari dengan inflow atau outflow dari asing. Coba saya cek dulu. Sebentar ya, saya cek dulu di RTI. Oke. Outflow-nya sekitar 273 miliar ya, masih outflow dari kemarin. Dan kalau kita cek distribusi dari asingnya, ini AMRT ya, lalu BRI, BMRI masih dalam fase aksi taking profit ya. Tapi di sisi lain kita perhatikan bahwa yang outflow juga masih BCA, Telkom, walaupun tidak banyak. Jadi so far menurut saya ini outflow yang menurut saya lumayan kecil ya. Jadi istilahnya nih di markdown ya, di markdown biar asing
bisa buyback lagi, bisa masuk lagi entry di harga yang lebih banyak. Karena kalau kita track dari 1 bulan terakhir itu inflow asing di pasar reguler saja itu 3,6 T. 1 minggu terakhir itu 1,2 triliun, dan dengan distribusi 200 miliar ini menurut saya aksi markdown. Ya, terbukti market kita berhasil koreksi cukup sehat, dan memang seperti yang saya bilang ya, bahwa tutup gap dulu. Ya, memang saya predikan di morning briefing kemarin ini potensi tutup gap cepat atau lambat gitu. Ya, meskipun saya nggak expect juga hari ini ketutup. Dan kalau seperti ini ya, dengan volume kencang, maka potensi market kita besok opening koreksi lebih banyak lagi potensi. Jadi menurut saya ada 2 kemungkinan nih. Bisa dia langsung technical rebound, ya, karena koreksinya cukup banyak. Lalu, atau yang kedua, mereka turun waktu opening, dan ada 2 kemungkinan lagi. Tutupannya full nutup gap, jadi closingnya misalnya besok minus 1% lagi. Ya, dia minus 1% kan pas tuh nutup gap. Atau minus sampai misalnya 1% sampai tutup gap ekornya. Ya, seperti ini, ekor. Ya, tutup gap, baru nanti perlahan menjelang closing itu naik. Baru nanti hari Kamisnya, hari Jumatnya technical rebound. Ya, yang jelas ada 2 kemungkinan nih, dan kita ikut arus saja. So far sih, meskipun dia koreksi ke 5.950-an itu masih sehat banget. Kalau memang market masih mau naik lagi. Jadi dia masih di atas Bollinger Tengah, maka masih confirm dia untuk naik. Simpelnya gitu. Oke. Ya, jadi itu untuk market. Lalu tanpa panjang lebar saya akan bahas requestan. BRMS tadi sudah saya bahas ya. Oke banget gitu ya. AMRT juga bagus nih. Ini bisa jadi watchlist. Volumenya meledak luar biasa. Ya, breakout juga. Lalu broker summary-nya juga oke sih. Ya, kalau model kayak gini gak heran. Ini kan asing jualan nih, GAYU. Ya, tapi ada yang nampung juga bandar. Jadi so far oke, technical oke. IRA belum ada pergerakannya, farmasi ya. Jadi saya skip. Raja juga oke banget nih. Ya, ini kalau kita lihat ada formation bullish engulfing meskipun nggak sempurna. Gitu ya, di sini bullish engulfingnya cukup terlihat dengan jelas. Ya, pokoknya di sinilah. Ya, bullish engulfing, volumenya juga sudah mulai oke. Ya, menarik nih. Raja menarik banget kalau dia bisa breakout di sekitar 250-an. Ya, dia harus bisa breakout 250-an dulu baru menarik. Asa juga oke banget. Ini bisa jadi watchlist kalau mendukung. Ya. Asa memang cepat lambat dia potensi breakout di 2350. Ya, 2300, 2350. Ini all time high-nya, dan cepat lambat menurut saya akan breakout. Karena ini sudah rounding 1, ini sekarang rounding 2. Jadi menurut saya sih Asa potensi banget besok breakout. Cuman hati-hati kalau gagal breakout potensi double top, yang malah bumerang potensi turun. Ahab saya nggak pantau ya, ini emiten yang fluktuasinya jarang sekali. Posisi sih sudah disupport. Ya, Anda mau cicil beli ya silakan gitu ya. Batas akhir di 62. Ahab baca juga disupport nih, tapi nggak ada pergerakan. Ya, stop loss di 380 gitu. Oke, ESA juga sudah koreksi, kena market. Hati-hati nih ESA kalau nggak bisa balik di atas 350 ke atas setelah minimal, bahaya. Karena yang kita lihat dari kemarin berat banget nih, ya, 2 kali gagal. Nah, mungkin ada potensi dia uji yang ketiga kali, karena secara trendline ini masih nurut. Ya, ini masih nurut ESA, jadi masih bisa dilirik untuk copet kecil-kecil. The Geek saya masih no comment ya, karena menurut saya belum ada pergerakan yang confirm gitu ya. Dia belum ada pergerakan yang confirm untuk rebound seperti itu. Jadi yang saya lihat dia masih bentuk wedge, dan kalau belum bisa benar-benar breakout seperti BRMS, saya belum terlalu lirik. Lalu MTPS seperti yang saya bilang potensi banget breakout. Ini sudah closingannya di atas 162, bagus banget nih. Ini menurut saya ya, ini disclaimer on aja.
kalau benar-benar kuat di 160 ke atas closingan, ini 200 mudah banget. Menurut saya 200 ini mudah banget. 190 sampai 200 itu gampang. Kalau memang dia bisa lolos 160 ke atas closing. Terlalu mudah menurut saya. Ya 190 ke atas. Ya tapi bukan pom-pom, artinya Anda atur sendiri teknikalnya masing-masing ya, disclaimer on. Seperti itu. Oke. Mari juga oke ya. Asing sudah Bandar sudah mulai ada akumulasi. Hari ini sempat di bawah minus 5% tapi tarik balik lagi. Ini sudah koreksi cukup sehat. Yang tukang guyur juga udah nggak ada. Ini bisa jadi watchlist nih, mari. Ya. BKLGTP. Jadi masih bisa dilirik karena Bandara sudah mulai buyback. Ya, mari ABA masih bisa dilirik. Oke, ABA juga sama ya, buat yang nanya ABA nih sepaket masih bisa dilirik. Ya, karena gerakannya seirama. Oke, untuk WIM tinggal pengujian ya. Artinya ialah di 600 ini support kuat banget. Anda mau spekulasi buy on weakness WIM di 600 silakan, karena ini ada moving average 200 dan juga support kuat di 600. Jadi penentuan nih, kalau gagal, kalau jebol lagi udah bye-bye. Tapi selagi kuat di atas 600, potensi pantulannya tinggi. Antam belum ada pergerakan komoditas. Gia juga saya bilang skip ya, karena sudah breakdown, isunya juga negatif semua. PPRO juga koreksi cukup sehat ya, terakhir ketahan di support 84 85. Anda mau spekulasi buy on weakness bisa ya, target jual di sekitar 89 ke atas. Oke, ini so far PPRO masih oke ya, trennya masih oke banget. Lalu BKSL hati-hati ya, saya nggak pantau ini polanya gimana. Yang jelas ya ini emiten yang dulu tidur gitu, perusahaannya juga perusahaan yang kacau banget dari sisi fundamental, dan yang seperti ini menurut saya jangan dilirik meskipun koreksi sudah cukup banyak. Saya sih nggak lirik, ya nggak rekomen lah. Watchlist tadi sudah ada tuh, BRMS, Raja, ya, Mari, ABA itu bagus-bagus. Ya, MPMX ini kan kena dividen trap. Ya, yieldnya kan kalau nggak salah 13-14%. Jadi harusnya besok ARB lagi sekali lagi. Nah, Anda kalau mau buat yang belum beli, Anda bisa antri ARB lagi sekali lagi. Kalau saya hitung-hitung 7%, 7, 49, 50. Taruhlah 50 berarti di sekitar 725. Ya mungkin ARB di sekitar 725, 720 ya. 720 sampai 735 nih. Antri aja di mari. Karena harusnya ARB terakhir rebound. Tapi hati-hati, kalau gagal rebound bisa nyungsep. Ya biasanya kalau panik selling, market nggak mendukung, turunnya bisa lebih banyak daripada yield dividen yang dikasih. BBKP juga masih pullback istilahnya ya. Jadi selagi dia kuat di atas 430-an masih oke sih ya. BCAP banyak yang ARB ya tadi kepik. Yang seperti saya bilang, emiten-emiten yang relate-nya nggak ada, kayak ini kan properti, apa hubungannya sama Motion Bank gitu ya, jadi kurang relate ya, jadi nggak ini mesin. Nah yang nggak relate itu biasanya hancur, bahkan BMTR pun ARB ya. MNCN juga koreksinya lumayan. Nah yang kuat entah kenapa BCAP kuat, mungkin karena bandarnya benar-benar goreng fokusnya di BCAP, BABP, makanya masih kuat nih. Apalagi BABP wajar kuat karena dia memang ibaratnya yang nge-trigger untuk naik itu si BABP. Jadi induknya atau otak dari segala MNC itu BABP sekarang. Jadi wajar BABP-nya lebih ditahan. Nah yang anehnya nih si Behit, justru Behitnya ini makin di-push ya, dan saya nggak tahu nih kenapa di-push, dan saya nggak ngikutin ya. Terserah Anda mau beli silakan, tapi jangan sampai kejadian itu kayak MNC, kayak BMTR, kayak kepik, kayak mesin ya. Yang bijak saja buy and sell, jangan buy and keep ya. Tower saya nggak rekom lah, mendingan masuk Sen. Ini juga watchlist nih, oke banget. Dia habis pullback, ini pullback nih namanya nih, dia habis breakout, dia pullback, dan kalau confirm besok ya ini pas banget di area support kuat 254 250, maka besok potensi uji lagi. Uji berapa? Uji di sini 276 sampai 280. Potensi sih menurut saya ini masih potensi banget untuk uji Sen ya di sini
Ya, jadi dia habis breakout dia pullback dulu. Ini fase yang sangat sehat. Bagus. Sen ini watchlist. Ya, Buffin. Buffin bisa jebol resisten nggak? Sementara sih all time high-nya masih di sini ya, di 920 ya. Saya sih nggak ngikutin. Ada info Buffin sama Arto ada kerjasama terkait Gojek gitu ya, lewat Goto Financial dan sebagainya. Tapi saya nggak terlalu update, dan dengan harga semahal ini, ya saya nggak tahu sih mahal atau tidak karena saya belum ngitung. Tapi dengan chart seperti ini saya nggak lirik. Ya, kecuali dikasih koreksi ke Bollinger Tengah aja, misal ke 700 mungkin saya lirik. Jadi saya nggak bisa berkomentar, tapi yang jelas secara TA potensi koreksi dulu. Ya, Friend ini ya tergantung ya. Dia kan ada beberapa aksi korporasi. Terakhir kan dia Motratel ya. Saya lupa siapa, Moratel. Ya, Moratelindo. Dia kan ada beli tuh ya, beli sahamnya. Tapi saya nggak terlalu ngikutin Friend juga, karena memang dari dulu apapun aksi korporasinya Friend ya Friend, dengan segala teknik bandernya untuk ngejebak retail. Tapi yang jelas sekarang Friend ini masih berada dalam fase sideways, jadi nggak usah takut, dia masih sideways kok. Range besar ada di 7792. Ini masih range besar ya. Lalu kalau range sempit, let's say bisa di sekitar 8292 atau 8277. Ini masih di range ini ya. Anda kalau mau trade di emiten yang lagi sideways, beli aja di support ya, dikasih di support silakan. Yang jelas dia masih sideways, belum ada dia breakout atau breakdown, jadi nggak usah khawatir. Mau hold silakan, masih sideways kok. BRMS masih boleh koleksi, boleh ya. Behit salam con dari Obot, yes ya. Saya nggak tahu nih Behit Obot masuk lagi gak. Yang jelas Behit itu kemarin si bot ya, saya cerita dari 73an ya, dari 73 71. Wah, sekarang sudah 50%. Gila banget sih. Oke, jadi saya rasa cukup ya. Itu ada watchlistnya banyak tuh ya. Sen, Mari, Aba, Asa, MTPS gitu ya. Itu bagus-bagus. BRMS juga oke. Sisanya kalau mau detail ya join VVIP ya, atau minimal join grup free lah biar Anda dapat watchlist. Oke, thank you teman-teman semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.